Alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini. Ini berarti kunjungan kedua Pak Arteria Dahlan nggih? Kalau ke Lapas Kediri ini mungkin untuk kesekian kali. Oh. Kita agak sering. Iya. Oh, memang Bapak Arteria Dahlan itu kelahiran Jawa Timur? Saya lahirnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi banyak bergerak dan banyak melakukan kegiatan di Jawa Timur. Oh, oke. Ya Pak. Gimana Bapak kesannya pada Lapas Kediri setelah tahun lalu dan tahun ini perbedaannya? Bagaimana kesan Pak Arteria Dahlan? Saya apresiasi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Nahkoda baru ini, Pak Widodo ini bisa menyulap Lapas Kediri yang saya katakan agak sulit lagi untuk dilakukan perbaikan karena memang semuanya sudah serba terbatas. Tapi Pak Widodo beserta teman-teman bisa mengambil ruang, ya walaupun ruangnya sempit, tapi dia bisa mengeksploitasi ruang yang sempit ini menjadi beberapa tempat yang bisa diberikan untuk pelayanan publik yang lebih baik lagi. Hari ini saya berada di ruang layanan kunjungan dan ruang pengiriman barang titipan. Ini nggak seperti di ruang waktu saya kan mantan pengacara ya. Biasanya panas, biasanya ribet, biasanya tidak terukur. Kalau sekarang ini mau masuk aja udah terregistrasi. Ditanyakan kepentingannya apa, kemudian ruang tunggunya begitu nyaman. Kemudian pemeriksaannya pun juga begitu paripurna ya. Pemeriksaan orang yang meriksa loh. Kemudian setelah itu dipergunakan pemeriksaan mesin atau X-ray. Makanya saya nggak percaya kalau lapas itu tidak siap untuk perang terhadap narkoba. Lapas ini memang betul-betul sungguh-sungguh. Jadi saya juga keberatan kalau dikatakan lapas sumber peredaran narkoba. Mereka udah bekerja ekstra. Siap, bayangkan saja petugas jaga di sini mungkin 6-8 orang. Tapi untuk menjaga warga binaan itu sampai 500 orang. Menjaga itu tidak dalam konteks hanya menjaga, tapi melakukan pembinaan, membuat mereka nyaman, memanusiakan manusia yang wajib hukumnya begitu dia keluar nanti harus menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan konsep pemasyarakatan. Nah, memang tugasnya mereka ini berat, makanya saya katakan mereka ini adalah patriot-patriot merah putih. Kalau Pak Polisi menjaga itu 1:2, tapi kalau lapas 8 berbanding 500, bayangkan saja itu. Ya, alhamdulillah semuanya dapat, keamanannya dapat, kenyamanannya dapat, protokol kesehatan juga dapat dilangsungkan dengan baik. Pembinaan warga binaan juga dapat. Menurut Pak Arteria Dahlan sendiri, poin penting di sistem pemasyarakatan itu seperti apa sih Pak? Poin penting yang harus diutamakan? Ya, pertama konsep pemasyarakatan itu memang harus bisa dipahami secara komprehensif. Tidak hanya petugas yang sedang bekerja, tapi bagi warga binaan itu sendiri maupun masyarakat di luar yang akan siap menerima warga binaan. Kemudian yang kedua, perbaikan regulasi dalam konteks yang namanya RUU PAS. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memberanikan diri untuk melahirkan yang namanya Undang-Undang PAS. Ini adalah salah satu solusi dari berbagai macam carut-marut dan masalah yang ada di lapas. Mereka sudah jadi Superman, teman-teman yang di sini ini kerjanya luar biasa. Tapi memang karena keterbatasan sistem, ya, ruang gerak mereka juga tidak bisa berbuat banyak, kewenangan mereka masih sedikit, ya. Akhirnya yang terjadi ya seperti ini lagi, overcrowded, permasalahan yang menahun di lapas, masalah BAMA dan sebagainya. Nah, ini yang harus menjadi PR kita semua. Kalau sebegitu positifnya RUU PAS nih Pak, kenapa kok di luar itu menjadi kontroversi yang sangat besar gitu Pak? Menurut Bapak sendiri apa yang menjadi kekurangan? Kalau saya sih sederhana, seringkali negara ini kalah oleh persepsi publik. Kita tidak pernah melahirkan kerja-kerja substantif. Sehingga dengan begitu mudahnya, ya, permainan opini bisa menghilangkan kebijakan, keputusan yang dibuat oleh negara. Keputusan yang melibatkan pemerintah beserta ahlinya dan DPR beserta ahlinya
dikalahkan oleh surat-surat kaleng, ya, disalahkan oleh kekuatan medsos, yang kita tidak tahu orangnya ada berapa. Kita bisa bekerja khidmat, ya, kita harus berani untuk keluar untuk tidak populer sekalipun. Karena yang tahu baik buruknya negara ini adalah pemerintah dan DPR. Yakinlah. Ya, karena kami melihat dari berbagai multi perspektif dan multi spektrum. Tidak dari satu sisi saja. DPR tahu ada yang tidak ideal. Begitu juga pemerintah. Tapi hebatnya DPR selalu berkompromi. Karena negara ini tidak mencari benar salah. Negara ini harus berjalan dengan solusi-solusi kebangsaan yang senantiasa harus dihadirkan oleh DPR dan pemerintah. Bukannya kita tidak tahu ada yang salah. Perkiraan Pak Arteria sendiri, kemungkinan pada tahun berapa undang-undang PAS ini bisa menjadi, rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang itu kira-kira berapa tahun lagi, Pak? Kalau saya jadi Presiden Jokowi, besok saya okekan. Tapi kalau yang tahu kira-kira kapan, ya ditanyakan ke Pak Presiden, Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi, ini suara hati kami. Saya sudah bekerja cukup lama. Ya, kami sempat sedih juga tatkala RKUHP, apalagi RUU PAS, yang dikatakan hanya untuk mempermudah jalan bagi koruptor untuk menghirup udara segar. Itu yang saya katakan, itu salah besar. RUU PAS adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan carut-marut yang ada di lembaga pemasyarakatan. Berarti perjuangan belum selesai nggak, Pak? Belum selesai. Terakhir Bapak, saran dan kritik untuk kami di Lapas Kelas 2A Kediri setelah Bapak melihat perubahan yang kami lakukan di Lapas Kediri, saran apa sih yang bisa Bapak berikan kepada kami? Ya, kami pertama apresiasi Pak Widodo beserta tim yang sudah bisa menyulap dan meramu serta memberikan formula sehingga lapas yang kemarin saya lihat ya agak kesannya kurang baik, agak kumuh, agak berbau ya. Sekarang ini sudah dilihat giat-giat perbaikannya. Tadi kami sudah keliling, ditunjukkan mana yang belum direhab atau direnov, yang sudah seperti apa. Semoga ini menjadi bagian dari rahmat atau berkah Ramadan. Saya sebagai wakil rakyat Kota Kediri dan Kabupaten memberikan apresiasi dan rasa terima kasih terhadap atensi perhatian Pak Kalapas beserta jajaran terhadap warga binaan yang khususnya dan mayoritas itu orang Kediri. Sarannya adalah jangan letih untuk berbuat baik. Jangan takut untuk tidak populer. Yang nilai diri kita itu tidak hanya orang-orang yang nyinyir, menilai diri kita itu, kita ini kan punya usernya. Ya, kalau kami, usernya adalah masyarakat pemilih yang ada di Dapil. Usernya adalah partai kami. Usernya adalah Pak Jokowi. Jadi yakinlah itu. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Doakan kami. Tetap semangat. Ya. Siap. Tahun ini kita ikut kontestasi WBK lagi. Jadi kami mohon doa restunya. Kita memberikan dukungan penuh Pak Menpan. Kalau bisa diperhatikan, ini Dapil saya. Saya sudah melihat bagaimana Pak Kalapas, Pak Widodo beserta jajaran yang sangat sungguh-sungguh, begitu disiplin dan berkeinginan penuh untuk bertarung kembali mendapatkan predikat WBK. Penguatan zona integritas sudah dilakukan. Mudah-mudahan ditambah doa Arteria Dahlan dan seluruh warga masyarakat Kediri Raya, Pak Menpan bisa memberikan predikat WBK kepada Lapas Kediri. Siap, amin Pak. Pak Arteria, terima kasih banyak atas waktunya. Hati-hati di jalan.